Halo guys, bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas hal baru. Ya bukan baru sih, sama-sama soal, tapi konteksnya berbeda. Kalau video-video sebelumnya saya membuat video tentang materi baik SMK maupun SMP. Sekarang saya mau membuat video latihan soal untuk menghadapi CPNS atau P3K tahun 2021. Pastinya kalian sudah gencar-gencarnya untuk belajar ya. Nah, di sini kita akan belajar bersama materi skolastik sedikit, tapi semoga bisa membantu kalian. Yuk, kita simak videonya. Langsung saja ya, walaupun sedikit, semoga bermanfaat. Nomor 1. Sekeranjang rumput jika dimakan seekor sapi habis dalam 4 hari. Jika dimakan seekor kambing habis dalam 7 hari. Jika dimakan kedua hewan tersebut, maka sekeranjang rumput akan habis dalam berapa hari? Nah, kalau ada soal sejenis seperti ini, langkah yang kalian lakukan adalah kalian bisa gunakan rumus ini. A dikalikan B dibagi A ditambah B, ya kan? Biasanya kan bisa kalian gunakan KPK. Nah, sekarang itu kan lama ya, bukan KPK sih, itu loh, 1 per A ditambah 1 per B, kemudian nanti dibalik lagi. Nah, supaya lebih gampang kalian bisa gunakan ini. A dan B, A nya mana? 4, B nya 7, berarti 4 kali 7 dibagi 4 ditambah 7. 4 kali 7 28 dibagi 11 berapa? Hasilnya 2,5. Nanti lihat tergantung pilihannya. Yang pasti caranya cukup seperti ini. A kali B dibagi A ditambah D. Itu ya, gampang ya. Itu soal nomor 1. Sekarang soal nomor 2. Pada hari Minggu, Denny bermain sepeda di halaman rumahnya. Jari-jari roda sepeda yang digunakan oleh Denny adalah 42 cm. Jika selama bersepeda, rodanya berputar sebanyak 50 kali, panjang lintasan yang dilalui adalah berapa meter? Hati-hati, di sini satuannya meter ya, yang ditanyakan. Sedangkan di sini sentimeter. Jadi nanti hasilnya harus dijadikan meter. Jangan sampai terkecoh. Nah, itu caranya bagaimana? Nah, di sini ada kata kuncinya. Jika berputar mengelilingi. Kalau berputar kan dia mengelilingi. Berarti dia yang dicari adalah keliling. Keliling apa? Roda. Roda itu berbentuk apa? Karena roda berbentuk lingkaran dan dia berputar, maka yang dicari pertama adalah keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya apa? 2πr, di mana pi-nya itu adalah 22 per 7 atau 3,14. Karena R-nya, jari-jarinya berapa di sini? 42 ya. Karena R-nya 42, bisa tidak dibagi dengan 22 per 7? Karena bisa, maka kita gunakan P-nya adalah 22 per 7. Kalau tidak bisa dibagi, kita bisa gunakan 3,14. Kita coret 6. Hasilnya berapa? 2 kali 22, 44. 44 kali 6. 264 cm. Nah, karena dia berputar sebanyak 50 kali, berarti panjang lintasannya berapa? Kelilingnya sudah, yang ditanyakan panjang lintasan. Berarti tinggal kita kalikan saja. 264 dikalikan 50 berapa? Hasilnya 13.200 cm. Karena yang ditanyakan meter, dijadikan meter. Cm jadi meter, naik 2 kali. Berarti dibagi 100, tinggal 132
meter. Mudah kan? Mudah sekali. Yang penting hafal kata kuncinya. Kemudian nomor 3, fx akar x kuadrat ditambah 6x ditambah 9. Berapa f2-nya? Ini kan ada akar. Ini kan bisa difaktorkan, ya kan? Nah, kita faktorkan saja. Kalau ada bentuk seperti ini, pasti dia faktornya adalah x ditambah 3 kuadrat. Kok bisa tahu? Kalian tahu kan rumus cepatnya? Kalau ada seperti ini, berarti x-nya dikuadratkan, kemudian dikalikan semua, x kalikan 3 kalikan 2, berapa? 6x, belakangnya 3 kuadrat 9. Nah, sama kan? Kalau seperti ini, ada kuadrat diakarkan, berarti hilang. Nah, tinggal ini kan? Paham kan? Berarti kalau F2 tinggal diganti saja, X-nya diganti 2, berarti 2 ditambah 3, 5. Ada gak? Ada. Mudeng. Mudeng ya. Kalau ada bentuk seperti ini lagi, coba X tambah 5 kuadrat. Yang pertama X-nya dikuadratkan, yang kedua dikalikan semua, X kali 5 kali 2, 10X, yang terakhir 5 dikuadratkan. Udah sekali kan? Udah ya. Lanjut. Soal nomor 4. Seorang pengrajin merencanakan untuk membuat beberapa tas dan keranjang dari bahan bambu. Jumlah kedua macam barang tersebut adalah 48. Jumlah keranjang direncanakan 3 kali jumlah tas. Berapakah jumlah keranjang yang dibuat? Nah, kalau ada seperti ini termasuk sistem persamaan linier 2 variabel kalau dalam pelajaran matematika. Nah, kalau ada seperti ini, kalian misalkan dulu. Ini kan ada tas dan keranjang. Berarti kalian misalkan tasnya X, keranjangnya Y. Tidak harus X dan Y ya, terserah, yang penting tas dan keranjang dimisalkan. Terus jumlah kedua macam. Berarti kalau jumlah kedua macam berarti X ditambah Y sama dengan 48. Kemudian jumlah keranjang 3 kali jumlah tas. Keranjang tadi apa? Y. Y sama dengan 3 kali jumlah tas, berarti 3x. Nah, ini kan harus dihilangkan, dieliminasi dan substitusi caranya ya. Kalau yang pertama bentuknya seperti ini, berarti yang kedua juga harus diubah seperti bentuk yang pertama. Kita pindah ruas, ini x-nya boleh digeser ke kiri atau y-nya digeser ke kanan. Supaya lebih mudah, berarti 3x min y sama dengan 0. Karena di sini positif, diubah ke kanan berarti menjadi negatif. Nah, ini sudah sama bentuknya. Setelah ini kita hilangkan X atau Y-nya. Menggunakan apa? Menggunakan eliminasi. Kebetulan ini Y-nya sudah sama-sama 1. Bedanya yang satu negatif, yang satu positif. Supaya hilang diapakan? Kalau ada negatif dan positif, supaya hilang ya ditambahkan. Berarti 0 ditambah 48, 48. Ini min dan plus hilang ya. Berarti tinggal 3x ditambah x, berarti 4x. X-nya berapa? Ya 48 dibagi 4. Berapa? 12. Jadi tasnya berjumlah 12. Yang ditanyakan apa? Jumlah keranjang, Y-nya. Y-nya berapa? Lihat tadi ada persamaan Y sama dengan 3x. Berarti 3 kali 12 berapa? 36. Mudah sekali. Ada nggak 36? Ada. Nah, wow, mudah sekali. Nanti kalian bisa ulang lagi, dipelajari lagi. Yang penting paham alurnya dan logikanya. Soal nomor 5. Suatu kelompok belajar mempunyai anggota 7 orang. Jika setiap belajar, semua anggota kelompok duduk dengan posisi melingkar. Banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok tersebut adalah, nah, kalau ada soal seperti ini, kata kuncinya apa? Ini, posisi melingkar. Ini pelajaran apa sih? Kalau ada
seperti ini. Kalau ada duduk dalam posisi melingkar, berarti itu pembahasannya adalah permutasi siklik. Kalian bisa lihat atau cari materi permutasi siklik, di mana rumusnya itu adalah n-1 faktorial. Bisa kan faktorial itu apa? Nah, n-nya itu apa? N-nya itu banyaknya anggota. Pokoknya ingat, kalau ada kata melingkar, mengitari, pokoknya melingkar, membentuk lingkaran, itu pasti permutasi siklik, dimana rumusnya adalah n-1. Nanti ada gelang kan bentuknya lingkaran, berarti pakainya permutasi siklik. Jadi kalau seperti ini hasilnya apa? Ya 7-1 faktorial. 7 kurangi 1, 6 faktorial. 6 faktorial itu artinya apa? Perkalian sampai 6. Perkalian berurutan. Setelah 6 itu 5, 4, 3, 2, 1. Hasilnya berapa? 720. Ada nggak? Ada. Kalau ada n faktorial itu perkalian n sampai n-1. N dikalikan. Gini contohnya gini. Kalau ada 3 faktorial perkalian sampai 1 ya, berarti 3 kali 2 kali 1. Kalau ada 4 faktorial, 4, 3, 2, 1. Gampang kan? Perkalian sampai angka 1. Kata kuncinya kalau ada duduk melingkar, mengitari, memutar, itu pasti permutasi siklik, dimana rumusnya adalah n-1 faktorial. Yeay, itu tadi 5 soal untuk kita pelajari sedikit-sedikit, nggak apa-apa, yang penting paham. Baik, cukup sekian video kali ini. Besok kita bahas lagi soal yang lebih bervariatif. Semoga sukses dan apa yang dicita-citakan tercapai. Amin. Baik, kita akhiri. Terima kasih. Sampai jumpa.